Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview audit yang kedua, yang beranggotakan Amarili Zukruf dengan NIM 2011-0042 dan Sonia Gita Iswara dengan NIM 2011-0034. Materi 5, Audit Pengeluaran. Yang pertama, siklus pengeluaran terdiri atas aktivitas terkait dengan perolehan dan pembayaran atas barang dan jasa. Contohnya, ada transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, tujuan audit siklus pengeluaran. Menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening siklus pengeluaran. Kategori asersi manajemen berupa eksistensi atau terjadinya kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Ketiga, pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Yang pertama ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan barang, fungsi pencatatan utang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, dan fungsi penerimaan kas. Dokumennya sumbernya berasal dari bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya berasal dari permintaan pembelian, permintaan otoritas investasi, permintaan otoritas reparasi, dan permintaan penawaran harga. Berikutnya kepada transaksi pengeluaran kas. Fungsi terkait yaitu ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi pencatatan hutang, fungsi keuangan, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, fungsi audit intern, dan fungsi penerimaan kas. Dokumennya bersumber pada bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya berupa permintaan cek, kwitansi, dan cek. Catatan akuntansi pada pengeluaran kas, terdapat register cek dan buku besar. Materi yang keenam, audit aktiva tetap. Ciri-ciri aktifan tetap digunakan dalam operasi perusahaan tidak untuk dijual kembali, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, nilai cukup material dalam kurung kapital dan revenue ekspeditur, properti, pabrik dan peralatan, tanah dan pengembangan, bangunan dan perbaikan, peralatan manufaktur, perabotan dan perkakas, mobil dan truk, konstruksi dalam progres pengendalian pencatatan aset, file induk akuntan tetap didefinikan aset, tanggal perolehan, biaya penyusutan harus sama dengan ledger. Fokus pemeriksaan pada periode berjalan, bukan saldo bawahan tahun lalu, karena pembelian jarang nilai material disimpan untuk beberapa tahun. Prosedur pemeriksaan aktifan tetap dipelajari internal control SOP sesuai dengan anggaran otorisasi intersir setiap tahun. Telah diansurkan kartu AT, tanggal beli, nama pemasukan, harga, metode penyusuran, dan lain-lain. Dapatkah daftar AT berisi SO awal, penambahan, pengurangan, dan lain-lain, periksa footing dan kecocokan total dengan GL, SO awal dengan KKP tahun lalu, sudah diaudit oleh AKP atau belum. Pouch penambahan dan pengurangan AT direviewkan keakuratan, perlu dilakukan AJ atau tidak, pemeriksaan fisik AT masih baik atau tidak, fokus pada penambahan aset tahun berjalan, kelemahan aset yang lama sudah tidak digunakan tetapi masih tercantum dalam daftar aset. Materi yang ketujuh, audit siklus investasi dan pendapatan. Yang pertama, definisinya adalah investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang berupa surat berharga atau aktiva lain. Terdapat jangka pendek dalam bentuk saham, obligasi, dan lain-lainnya dengan harga yang stabil. Yang kedua, terdapat tujuannya yaitu menanamkan kas yang sementara tidak terpakai. Dan ada jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, tanah, dan dana pensiun. Tujuannya mendapatkan bunga atau dividen atau keuntungan lain. Yang kedua, tujuan audit. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang andalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien dan mencerminkan keterjadian transaksi investasi. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dan kelengkapan saldo
investasi di neraca. Prosedur analitik investasi sementara atau total aktivitas lancar, investasi jangka panjang, total aktifan lancar, pendapat bunga atau rata-rata investasi golongan tertentu, lakukan analisasi hasil produk analitis dengan harap yang didasarkan pada masa lalu atau data industri, jumlah yang dianggarkan data lain. Pengujian transaksi rinci, pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pemulihan dan penjumlahan investasi. Hitung kembali pendapat bunga dan independen tahun yang diaudit. Hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga, verifikasi penyajian dan pengungkapan, periksa kualifikasi surat berharga sebagai investasi jangka panjang, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Sekian dan terima kasih.